Acara ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota Resort Medan Barat. Minggu Paskah pertama 4 April 2021. Evangelis Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, Evangelium Markus 16 ayat 9 sampai 8 dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat Minggu Paskah pertama dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Mari kita nyanyikan bersama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi nomor 300 ayat 4 dan 5. Andaikan Tuhan tidak meraihku. 1, 2 ya. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencarimu. Karena kasih-Mu Kau berdiriku dalam tangan-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terlihat dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. 1, 2 ya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan janji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Shalom, khotbah Minggu Paskah diambil tema kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perikop ini berbicara tentang kebangkitan Yesus dengan tanda-tanda kebenaran yang menyertainya, serta saksi-saksi yang melihat. Memang pada saat itu banyak yang tidak percaya Yesus bangkit. Dengan berbagai macam teori, ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus disembunyikan. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus diseret binatang buas. Namun semua itu terbantahkan, karena jika mayat Yesus disembunyikan oleh orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi, maka mereka akan mengeluarkan dan menunjukkan mayat tersebut untuk membantah pernyataan murid-murid Yesus bahwa Yesus bangkit. Kemudian jika mayat Yesus diseret binatang buas, maka akan ada bukti sisa mayat atau tulang belulang, sehingga gagallah pernyataan bahwa Yesus bangkit. Jadi peristiwa Yesus bangkit benar adanya dan disaksikan oleh Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohana pada Lukas 24 ayat 10. Pada awalnya mereka memang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus.
Mereka lupa pesan Yesus waktu berada di Galilea, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 7. Setelah malaikat itu menjelaskan bahwa Yesus telah bangkit, barulah mereka menyadari pesan Yesus yang di Galilea. Apakah makna kebangkitan Yesus tersebut? Andai kata hidup Yesus lenyap dalam gelap gulita kematian atau maut, maka tidak ada teman di balik peristiwa hidup. Artinya, hidup itu tidak akan ada karena kita mati oleh dosa dan maut, dan tidak ada kebangkitan, maka kita turun ke dalam kegelapan dan tidak ada yang menolong. Ia adalah Anak Manusia yang datang atas nama Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tahu bahwa ia akan menebus orang berdosa, maka ia harus menyerahkan dirinya sebagai hamba dan turun ke dalam alam maut melalui kematian dan bangkit kembali sebagai kemenangan atas dosa dan maut, sehingga maut kehilangan sengatnya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Sebagaimana kebangkitan Yesus sebagai perubahan hidup baru, Yesus dari daging menuju roh, demikian juga kebangkitan Yesus membawa janji hidup bagi semua orang yang memilikinya. Ia sudah memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa, maut, dan iblis. Dan dalam kemenangan kebangkitan Yesus menjadi kemenangan bagi semua orang percaya. Keberadaan, kuasa, sukacita, dan pengabdian jemaat mula-mula, di mana jika Yesus tidak bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, maka mereka tidak akan berubah dari kemurungan dan duka cita kepada sukacita. Semangat dan pengharapan yang luar biasa. Bisa kita lihat Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53. Jika Kristus tidak bangkit, tidak akan pernah ada pengalaman baptisan dalam Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Dalam baptisan adalah mati bersama Yesus dan bangkit bersama kebangkitan Yesus sebagai manusia yang baru. Maka kita telah dibaptis dalam baptisan Roh Kudus, tentu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Penguasa jiwa telah berganti dari iblis menjadi Roh Kudus. Hakim yang memutuskan perkara dalam pikiran manusia telah berganti dari iblis menjadi Roh Kudus. Sehingga keputusan jiwa adalah keputusan Roh Kudus, dan anggota tubuh akan mengaktualisasikan keputusan Roh. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan berbuah dalam buah-buah Roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 25 ayat 22 sampai 23. Lebih dari itu, maut tidak lagi berkuasa atas diri orang percaya, melainkan hidup kekal bersama dengan Yesus. Namun realitas bahwa kita masih hidup di dunia, tentu walau kita hidup di dunia, kita harus hidup sebagai orang yang sudah dibangkitkan. Sebagai manusia baru, kita hidup dengan selalu memikirkan perkara-perkara surgawi, yakni mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran,
dan pengampunan. Kolose 3 ayat 1 tambah 12 sampai 13. Dalam menjaga kedudukan dan kemenangan tentu harus penuh perjuangan. Doktrin ini jangan membuat kita merasa bahwa sudah menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Tanpa usaha dan perjuangan kita, jangan terjadi seperti yang dikatakan Nabi Amos tentang rasa aman yang palsu. Bangsa Israel yang merasa sebagai umat Allah yang disertai dan dilindungi, namun mereka melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan, maka mereka tetap dihukum dan ditolak oleh Tuhan. Amos 6 ayat 1. Demikian juga kita di mana kita merasa telah menjadi ahli waris kerajaan Allah, namun tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kosuke Koyama, seorang ahli teologi dari Jepang, mengatakan tiada gagang pada salib. Artinya salib harus dipikul, tidak bisa direkayasa dengan memotong, memperkecil menjadi liontin, seperti rentang makanan dan sebagainya. Tapi kita penuh kepasrahan, memikul salib jangan menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Salib harus dipikul sebagai tanda pengosongan diri, mematahkan ego, kesenangan duniawi yang menjauhkan diri dari Allah. Jangan menjadi sama dengan dunia, melainkan kita harus tetap berjuang selama dalam dunia ini dan tetap setia sebagai orang yang sudah dimenangkan dalam kebangkitan. Orang tidak akan membaca Alkitabmu atau doktrinmu tentang kebangkitan, tapi orang akan tahu makna kebangkitan dari sikap hidupmu dan karaktermu sebagai orang yang sudah ditebus. Amin. Ayat persembahan diambil dari Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita nyanyikan bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari